Halo semua, thank you ya udah ngeklik video ini. Di video kali ini aku akan membahas seputar toxic relationship. Yang belum lama ini kebetulan aku juga bahas sama partner aku atau rekan aku, namanya Mira, dia adalah konselor. Jadi kita ngobrolin tentang toxic relationship. Khususnya di video kali ini aku akan membahas dua perilaku toxic relationship yang sering kali muncul, tapi seringkali dianggapnya itu adalah bentuk perhatian, atau kita nggak sadar nih kalau itu ternyata adalah sesuatu yang toksik. Nah, yang pertama itu apa sih? Yang pertama adalah silent treatment. Nah, teman-teman silahkan yang mungkin sekarang lagi galau nih sama hubungannya, perlu diterusin apa enggak ya, dilanjutin apa enggak ya, gitu kan. Perhatikan, ada silent treatment enggak dalam hubungan kalian? Nah, silent treatment itu adalah perilaku mendiamkan pasangan sebagai wujud atau bentuk ekspresi kesel atau marah atau ngambek. Jadi kayak digantungin aja pasangannya, entah itu kamunya atau kamu yang justru melakukan itu ke pasanganmu. Jadi itu adalah salah satu perilaku toksik yang perlu teman-teman cermati dan mungkin perlu segera dikomunikasikan atau diperbaiki kalau memang hubungannya masih worth it untuk dipertahankan. So, jika ada silent treatment, silahkan untuk bisa mengakui atau berani untuk mengungkapkan itu ke pasangan. Nah, kenapa sih silent treatment itu toxic? Jadi silent treatment itu sebenarnya apa ya, semacam perilaku yang sifatnya mengancam secara halus. Jadi aku marah atau dia marah, terus pasangannya didiemin dalam jangka waktu yang gak jelas, bisa berhari-hari atau seminggu gitu kan ya, atau sebulan gitu, tanpa ada kejelasan sebenarnya masalahnya ini mau diselesaikan seperti apa. Atau mungkin pasangan sudah minta maaf tapi tetap didiamkan, gak jelas nih mau terus apa enggak. Atau mungkin bahkan diblok, WhatsApp-nya diblok, Instagram-nya di blok gitu kan ya, menghilang lah, pokoknya sudah menghilang, didiemin, bener-bener didiemin. Jadi hal ini membuat pasangan merasa kayak bingung, ini kenapa ya, kok marahnya sebesar itu, salah saya apa sih, apakah fatal sekali gitu. Andaikan fatal sekalipun, lalu solusinya atau konklusinya akhirnya mau seperti apa, itu juga perlu dibicarakan. Nah, seringkali orang-orang yang suka melakukan silent treatment ini secara tidak langsung nih, selain mengancam, dia juga jadi tidak menghargai bahwa pasangannya itu juga punya kehidupan, harus menjalankan rutinitasnya, aktivitasnya gitu kan, entah itu bekerja, entah itu bersosialisasi. Nah, semuanya itu dia abaikan sehingga pasangannya tuh kayak merasa nggak bisa melakukan kegiatannya dengan optimal, jadi nggak fokus gitu kan, karena dia punya merasa, aku kok didiemin terus ya, salahku apa ya. Nah, jadi silent treatment itu menyebalkan dan toksiknya di situ, teman-teman. Coba teman-teman mulai pikirkan, ada nggak sih perilaku itu di dalam hubungan kalian? Kalau ada, yuk coba saling bicara satu sama lain. Disampaikan bahwa saya nggak nyaman loh kalau kamu melakukan itu. Harus dewasa untuk membicarakan permasalahannya ini seperti ini, lalu solusinya seperti apa, mau seperti apa, gitu kan. Dan kalau memang melakukan kesalahan, minta maaf, berani berbesar hati untuk minta maaf. Dan kalau memang responnya ternyata menurutmu berlebihan, pasanganmu kok sebegitunya ya, masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar dibikin semakin besar luar biasa. Jadi mungkin itu perlu jadi apa ya, tanda bahwa kamu harus lebih memikirkan lagi, memikirkan ulang apakah bisa dipertahankan apa enggak. Nah, itu yang pertama, silent treatment. Selanjutnya adalah yang kedua, ini seringkali muncul
yaitu menghina. Nah, menghina ini nih penting. Bedainnya gimana sih menghina yang sifatnya membangun supaya kritik itu membangun, atau itu tuh sebenarnya menghina yang negatif ya. Nah, bedainnya gimana? Nah, teman-teman sekarang silahkan bayangkan pasangannya atau mungkin hubungan yang pernah dijalani sebelumnya, bebas. Yang penting ini harus teman-teman pahami konsepnya, bahwa menghina pasangan itu tuh toksik, karena menghina beda dengan mengkritik. Di saat mengkritik pasangan, maka yang dikritik atau yang dikomentari itu adalah perilakunya, bukan subjeknya, atau bukan orangnya atau individunya, melainkan perilakunya. Misalkan, saya nggak suka nih kalau kamu pulang malam-malam nggak ada kabar, dicariin susah, itu saya nggak suka. Katakanlah pasangan satu atau pasangan A mengatakan itu. Karena saya nanti khawatir kamu di jalan kenapa-napa, pikiran saya juga jadi nggak nyaman, nggak tenang gitu kan ya. Saya pengen tahu nih kamu itu ngapain, kenapa pulangnya terlalu malam atau larut malam terus. Takut ada kenapa-napa di jalan atau alasanmu apa, sampaikan ke pasanganmu tentang kekhawatiranmu kalau dia pulang larut malam. Nah, yang kedua atau pasangan B, bayangkanlah kalau misalkan dia tidak lagi mengkritik, melainkan menghina. Jadi bukan perilakunya, melainkan subjeknya atau individunya, pribadinya yang diserang. Maka contohnya dia akan mengatakannya seperti ini. Saya nggak suka nih kamu pulang terlalu malam, pulang malam terus. Ngapain sih sebenarnya? Kamu itu pulang malam terus itu kamu ngapain? Kerja juga kayaknya gitu-gitu aja, penghasilannya juga segitu-segitu aja, masih kalah sama penghasilan tetangga sebelah atau penghasilan si dia, si Ono, si ini gitu. Udah deh, kamu nggak usah pulang malam-malam lagi. Nah, teman-teman, bayangin dari pasangan A dan pasangan B, cara penyampaiannya berbeda ya. Pasangan A fokus pada perilaku pulang malamnya, pasangan B tidak fokus pada perilaku pulang malam, melainkan ada sisi menghina dari segi penghasilan atau membandingkan dari segi penghasilan dengan orang lain. Nah, kira-kira kalau seperti itu, maka yang mana nih yang akan ribut in the end-nya? Pasangan B. Pasangan B akan justru tidak menyelesaikan atau tidak bisa harapan untuk pulang tidak malam ini nih terpenuhi. Justru yang ada malah mereka mempermasalahkan harga diri yang direndahkan, malah mempermasalahkan yang lainnya lagi gitu, akan merembet kemana-mana. Sedangkan yang pasangan A bisa dicarikan solusi terkait alternatif gimana caranya nggak pulang malam dan lain sebagainya. Nah, jadi gitu teman-teman, menghina itu nggak cuman fisik, biasanya bisa juga pekerjaan, penghasilan, latar belakang sosial ekonomi, atau mungkin keluarga, itu juga bisa dihina. Nah, perlu dipertimbangkan apabila kalian mendapati pasangan yang seperti itu, perlu ditegur atau disampaikan bahwa kamu nggak nyaman loh kalau kamu dihina seperti itu. Atau mungkin dia mengecilkan kemampuanmu, mengecilkan mimpi-mimpimu, itu juga termasuk penghinaan. Kamu mau sekolah atau kamu mau usaha sesuatu, kamu pengen kerja sesuatu, kamu dibilangnya udah deh nggak usah, kamu di rumah aja, udah deh kamu nggak bisa, nanti gagal lagi, udah deh kamu nggak usah nyoba yang nggak mungkin gitu. Nah, kalau itu memang betul-betul kamu pun menyadari bahwa kamu tidak mampu di situ, atau kamu pernah mengalami kegagalan sebelumnya sehingga pasanganmu memperingatimu atau mengingatkanmu tentang resiko-resiko gagal di kemudian hari, mungkin kamu harus lebih refleksi bahwa oh ya, mungkin ada kemungkinan gagal seperti ini sebelumnya, lalu gimana ya supaya saya bisa memperbaiki terus-menerus.
Tapi kalau kamu sendiri merasa, aku belum pernah nyoba begini, setiap kali mau mencoba digagalin, dipatahkan, direndahkan, nggak mungkin berhasil lah. Pokoknya destruktif. Dia tidak memberikan saran, dia tidak memberikan masukan, melainkan dia hanya kamu sampai merasa bahwa nih orang kok kayaknya pasanganku justru membuatku berdiam di satu titik dan nggak bisa bergerak kemana-mana gitu, tidak berkembang. Nah di situ kamu harus bisa pikir kembali, apakah kamu mau terus melanjutkan hubungan ini atau enggak gitu. Oke, sampai di sini dua perilaku ini silahkan teman-teman bayangkan. Kalau memang ada, yuk segera dibicarakan. Jangan didiamkan berlarut-larut, karena akan jadi bom waktu di kemudian hari. Tapi kalau memang tidak ada, silahkan tetap dijaga hubungannya supaya tetap dewasa, tetap saling menghargai satu sama lain. Gitu. Oke, semoga membantu ya teman-teman. Sharing saya di video kali ini tentang perilaku toxic relationship. Banyak banget sih sebenarnya perilaku toksik yang lain, tapi dua hal ini dulu deh. Nanti mungkin yang lain akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, so terima kasih sudah nonton video ini. Silahkan share, like, komen, dan subscribe channel aku. Dan mungkin bisa share juga ke teman-teman kamu yang mungkin kamu sendiri ngelihat dia lagi berada pada hubungan yang toksik. Oke, bye.